سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kawan Nuris yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam 17 Ramadan. Kita biasa memperingatinya dengan peringatan Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad supaya engkau menjadi susah. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di tengah ayat-ayat tersebut Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian. Allah tidak ingin menyusahkan. Dari kedua ayat tersebut berkali-kali Allah menegaskan bahwa Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan. Kawan Nuris yang dirahmati Allah, peringatan Nuzulul Quran bukan hanya sebuah acara seremonial ataupun peristiwa sejarah, tetapi peristiwa ini harus menjadi renungan untuk kita tentang bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu beban yang memberatkan kita? Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu kesusahan sehingga kita berat untuk mempelajarinya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kami turunkan Al-Quran tidak untuk membebani engkau, melainkan sebagai rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Sehingga dengan peristiwa Nuzulul Quran, mari kita merubah mindset kita. Bisa nggak kita menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi kita? Bukan obat fisik, melainkan obat untuk hati kita. Bukankah kita masih sering merasakan penyakit-penyakit hati seperti sakit hati kepada seseorang, sakit hati dengan takdir dan keadaan, merasa tidak nyaman dan sering galau. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Maka Al-Quranlah obatnya. Ketika kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam hati kita, berarti Al-Quran sudah menjadi kebaikan bagi kita. Kawan Nuris yang dirahmati Allah, tugas kita mulai dari Ramadan tahun ini, dengan adanya momentum Nuzulul Quran, mari kita pelajari sedikit demi sedikit isi dari Al-Quran. Semakin kita mengerti isi dari Al-Quran, kita semakin merasa bahwa Al-Quran bukanlah beban. Kita semakin merasa bahwa Al-Quran adalah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kawan Nuris,
yang dirahmati Allah. Mari kita hiasi kehidupan kita sehari-hari dengan istiqomah membaca Al-Quran. Dalam hadis Nabi dikatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat itu ia akan menjadi syafaat bagi pembicaranya. Kawan, ketika seseorang yang beriman tidak mau membaca Al-Quran, dalam hadis Nabi dikatakan, Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam mulutnya tidak ada Al-Quran bagaikan rumah yang runtuh. Ketika seseorang tidak mau membaca Al-Quran, dia akan sering suntuk, galau, atau beberapa kemungkaran akan menghantuinya. Maka dari itu teman, mari kita hiasi kehidupan kita sehari-hari dengan Al-Quran. Insya Allah, hati kita akan diberikan oleh Allah ketenangan, kemudahan dalam segala urusan, tidak gampang suntuk, apalagi galau, karena di dalam dirinya sehari-hari dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kawan penulis, rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.